Film dibuka di Laut Barents Rusia, di mana kapal selam milik Amerika, yaitu USS Tampa Bay, sedang menjalankan misi penting. Mereka tengah mengikuti kapal selam milik Rusia, yang merupakan jenis kelas Akula. Namun, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan pada kapal selam Rusia tersebut. Kejadian ini membuat para kru USS Tampa Bay kebingungan, karena mereka sama sekali tidak melakukan serangan apapun. Hingga akhirnya, USS Tampa Bay mendeteksi adanya torpedo bawah air yang meluncur ke arah kapal mereka. Ledakan pun tak terhindarkan. 2 jam kemudian, di Pusat Komando Militer Nasional Pentagon, Laksamana Muda John Fisk menyadari bahwa mereka telah kehilangan sinyal dari USS Tampa Bay. Fisk segera melapor kepada atasannya, Admiral Donnarumma. Mereka pun berencana untuk mengerahkan kapal selam penyelamat, yaitu USS Arkansas. Namun, kapal Arkansas belum memiliki kapten tetap karena Rafinya sedang pangkas rambut. Fisk kemudian menyarankan untuk merekrut seorang kapten berpengalaman bernama Joe Cogley. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengirim helikopter ke pegunungan Lochaber, Skotlandia, tempat di mana Joe Cogley sedang berburu. Setelah dijemput, Joe tiba di dermaga untuk mulai menyiapkan misi penyelamatan menggunakan kapal USS Arkansas. Ia segera masuk ke dalam kapal dan mengumpulkan seluruh awaknya. Sebagian dari mereka terlihat kesal, karena saat itu mereka sedang dalam masa libur dan bercocok tanam. Namun, Joe memberi pengertian bahwa USS Tampa Bay telah hilang kontak, dan kapal itu membawa 110 awak, kemungkinan termasuk teman-teman mereka sendiri. Karena itu, Joe meminta kerjasama penuh dari seluruh awak, dan menekankan pentingnya mematuhi setiap perintah selama misi berlangsung. Di sisi lain, agen intelijen Amerika, Jenny Kopkowicz, melaporkan kepada Fisk bahwa Presiden Rusia, Nikolai Zakar, baru saja pergi ke Semenanjung Kola bersama regu kepercayaannya, tepat sebelum terjadi ledakan pada USS Tampa Bay. Presiden Zakar diketahui akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia, Laksamana Armada Dmitry Durex. Fakta bahwa pertemuan ini terjadi bersamaan dengan ledakan, membuat Jenny curiga bahwa insiden kapal selam telah direncanakan sebelumnya. Karena itulah, ia meminta Fisk untuk mengirim tim pasukan elit ke Rusia, guna mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik insiden kapal selam tersebut. Adegan kemudian berpindah ke Tajikistan, tempat di mana tim penembak Jitu Navy SEAL sedang berlatih di bawah komando Letnan Bill Beeman. Setelah menyelesaikan latihan dan kembali ke camp, Beeman menerima surat tugas dari Fisk. Dalam surat itu, ia diperintahkan untuk menyusup dan memata-matai pangkalan Angkatan Laut Rusia di Polyarny. Tanpa pikir panjang, Letnan Beeman langsung meminta timnya bersiap untuk berangkat ke Rusia. Sementara itu, kapal USS Arkansas mulai menyelam untuk menjalankan misi pencarian terhadap USS Tampa Bay. Setelah beberapa jam menyelam, mereka akhirnya berhasil mendeteksi sinyal dari Tampa Bay. Namun, karena kemungkinan masih ada musuh di sekitar lokasi, Kapten Joe Cogley memutuskan untuk tidak gegabah. Ia pun memerintahkan peluncuran drone bawah laut. Melalui drone tersebut, mereka menemukan kapal USS Tampa Bay dalam kondisi rusak parah akibat torpedo. Sayangnya, tidak ada kru yang berhasil selamat. Melihat kerusakan tersebut, Joe langsung menyimpulkan bahwa kapal telah diserang secara sengaja. Ia pun segera mengubah status kapal Arkansas ke mode tempur penuh, karena pelaku jelas masih berada di sekitar mereka. Dan benar saja, tak lama kemudian, Arkansas mendeteksi keberadaan kapal selam lainnya, sebuah kapal Akula milik Rusia bernama Volkov yang tengah bersembunyi di bawah lapisan es, tepat di atas kapal mereka. Begitu mengetahui keberadaan kapal Amerika, awak kapal Volkov langsung menembakkan 2 torpedo. Untungnya, Arkansas dengan sigap melepaskan alat pengalih, sehingga kedua torpedo meleset dan mengejar alat tersebut. Joe kemudian memerintahkan balasan. Mereka meluncurkan torpedo ke arah Volkov, namun meleset karena kapal musuh bersembunyi di bawah es yang sulit dideteksi. Tidak menyerah, Joe memerintahkan manuver berdasarkan perhitungannya. Dan akhirnya, 2 torpedo mengenai kapal Volkov hingga meledak.
Namun, meskipun Volkov berhasil dihancurkan, satu torpedo yang sudah diluncurkan sebelumnya ternyata masih aktif dan kini sedang mengejar kapal Arkansas. Joe pun memerintahkan awak kapalnya untuk melaju dengan kecepatan penuh menuju ke arah Tampa Bay yang sudah karam. Begitu mereka cukup dekat, kapal langsung menukik ke samping dan torpedo itu pun meleset, justru menghantam reruntuhan Tampa Bay. Setelah peristiwa tersebut, awak kapal Arkansas mendeteksi sinyal lain dari kapal Rusia yang sebelumnya mereka kira sudah hancur. Mereka pun menyadari bahwa ternyata masih ada kru yang selamat di dalam kapal tersebut. Sementara itu, di Pusat Komando Angkatan Laut Rusia di Polyarny, Laksamana Durex menerima kabar bahwa kapal selam Amerika telah menenggelamkan kapal Volkov. Ia segera menyimpulkan bahwa ini adalah serangan langsung pemicu Perang Dunia Ketiga. Durex pun meminta izin kepada Presiden Zakhar untuk mengirim kapal penyerang Rusia bernama Shevchenko. Namun Presiden Zakhar menolak bertindak gegabah. Ia lebih memilih untuk terlebih dahulu menghubungi Presiden Amerika dan menyelesaikan masalah ini lewat jalur diplomatik. Di sisi lain, Laksamana Fisk yang berada di Pentagon menerima kabar tentang pertempuran antara Arkansas dan kapal Rusia. Fisk segera melapor ke Admiral Donnarumma, yang akhirnya memutuskan untuk mengarahkan kelompok kapal induk tempur ke wilayah Laut Barents. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi, jika sewaktu-waktu peperangan benar-benar pecah di sana. Sementara itu, di kapal USS Arkansas, mereka menemukan kapal selam Rusia kelas Akula yang mengalami kerusakan. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, kerusakan pada badan kapal itu ternyata berasal dari dalam bukan akibat serangan luar. Artinya, kapal tersebut mungkin meledak dari dalam karena sabotase atau insiden internal. Joe kemudian menginstruksikan awak kapalnya untuk mengevakuasi kru kapal Rusia yang masih selamat. Namun, perintah itu mendapat penolakan dari beberapa kru, terutama seorang awak bernama Brian. Ia mengira kapal Rusia itulah yang menyerang USS Tampa Bay. Namun Joe tetap pada pendiriannya. Ia meyakini bahwa kru kapal Rusia itu bisa jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka, dua tim penyelamat pun dikirim untuk mendekati kapal selam Rusia dan melakukan evakuasi. Setelah berhasil menyelaraskan posisi, kru penyelamat mulai mengevakuasi 3 orang Rusia yang berhasil selamat, termasuk kapten mereka yang bernama Sergei Andropov. Joe memerintahkan anak buahnya untuk segera memberi bantuan medis agar suhu tubuh mereka kembali stabil. Sementara itu, di udara, tim Navy SEAL yang dipimpin oleh Letnan Dimon sudah terjun di titik pengintaian. Setelah mendarat, mereka langsung mempersiapkan persenjataan dan bergerak menuju pangkalan Angkatan Laut Rusia di Polyarny. Sesampainya di sana, mereka mendapati pihak Rusia sedang bersiap meluncurkan kapal penyerang. Mereka pun segera mengaktifkan alat perekam yang menyiarkan gambar secara langsung ke Pusat Komando Militer Amerika. Di tempat lain, Presiden Zakhar berusaha menghubungi Presiden Amerika Serikat untuk menjelaskan situasi. Namun, semua saluran komunikasi telah diblokir oleh Durex. Tak hanya itu, tanpa persetujuan Presiden, Durex secara sepihak juga mengerahkan kapal penghancur bernama Shevchenko. Marah karena pengkhianatan tersebut, Presiden Zakhar mencoba melawan. Namun Durex malah berani melakukan kudeta. Ia menangkap Zakhar dan membunuh para pengawal serta regu inti Presiden, lalu membuang jasad mereka ke laut. Seluruh kejadian mengerikan ini terekam oleh tim Navy SEAL dan ditayangkan langsung ke Pusat Komando Militer Amerika. Jelas sudah, Durex berniat memulai Perang Dunia Ketiga. Tanpa menunggu lama, Admiral Donnarumma langsung melaporkan insiden ini kepada Presiden Amerika. Segera diadakan pertemuan darurat antara Dewan Keamanan Nasional dan Presiden, yang dipimpin oleh Presiden Dover. Persiapan menuju perang pun mulai dilakukan oleh pihak Amerika, karena jelas bahwa Durex sudah memulai langkah-langkah konfrontatif. Namun, Jenny menentang rencana ini. Ia menyadari bahwa inilah yang diinginkan oleh Durex, memprovokasi hingga pecahnya Perang Dunia Ketiga. Di tengah ketegangan itu, Laksamana Fisk mengajukan usulan berbeda, yaitu misi penyelamatan Presiden Zakhar dengan bantuan tim Navy SEAL dan kapal USS Arkansas. Dengan menyelamatkan Zakhar dan membawanya ke Moskow, maka sang presiden bisa menggunakan wewenangnya untuk menghentikan aksi Durex secara sah dan konstitusional.
Meski usulan Vesk sangat berisiko, Presiden Amerika akhirnya menyetujui rencana tersebut. Misi penyelamatan ini kemudian disampaikan kepada Joe Cooley. Kapal USS Arkansas akan menjemput tim SEAL yang bertugas menyelamatkan Zakar. Namun, karena wilayah sekitar Polyarny dipenuhi ranjau laut dan sensor, Joe tahu mereka membutuhkan bantuan seseorang yang sangat paham medan tersebut. Sementara itu, di sisi lain, tim Navy SEAL yang berada di menara pengintaian mulai merencanakan misi penyelamatan Zakar. Namun tiba-tiba, pasukan patroli Rusia yang dikirim oleh Durex mencurigai keberadaan menara tinggi tersebut. Komandan patroli bernama Telolet memilih untuk menembak ke arah menara, dan secara tidak sengaja pelurunya mengenai kaki salah satu anggota tim. Meskipun terluka parah, Martinelli tetap menahan rasa sakitnya dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun hingga akhirnya pasukan patroli itu meninggalkan lokasi. Sementara itu, kapal USS Arkansas mulai mendekati area pangkalan militer Polyarny. Ketegangan pun meningkat karena wilayah ini dijaga ketat, dan satu kesalahan kecil bisa memicu pertempuran besar. Setelah mempertimbangkan semuanya, Kapten Andropov akhirnya setuju untuk membantu. Meskipun beberapa kru Arkansas sempat menolak karena mereka harus mengungkap sistem kerja rahasia kapal kepada seorang Rusia, mereka akhirnya menyadari bahwa mencegah perang jauh lebih penting. Dengan mengikuti arahan Andropov, kapal Arkansas berhasil melewati barisan ranjau bawah laut. Mereka juga berhasil melewati sensor suara yang sangat sensitif, tanpa terdeteksi sedikit pun. Namun rintangan belum selesai. Kapal kini harus melewati ranjau peledak akustik, jenis ranjau yang akan meledak jika mendeteksi suara sekecil apapun. Baling-baling kapal hampir saja memicu ranjau akustik, namun untungnya Kapten Andropov mengingat jalur rahasia untuk menghindarinya. Meskipun pada awalnya kru USS Arkansas tidak percaya karena di depan tampak seperti tebing yang mustahil dilalui. Ternyata benar ada jalur sempit yang cukup dilewati oleh kapal selam. Dari situlah kepercayaan awak kapal Arkansas terhadap Kapten Andropov mulai tumbuh. Ia bahkan mulai membagikan rahasia manuver kapal Rusia kepada mereka sebagai bentuk kerjasama. Sementara itu, tim Navy SEAL berenang menuju pangkalan militer Polyarny. Martinelli, yang kakinya tertembak sebelumnya, memilih kembali bersembunyi di hutan untuk melindungi diri. Saat Letnan Beeman dan dua anggota lainnya hendak menyusup, mereka menemukan salah satu anggota regu inti presiden yang selamat, bernama Oleg. Setelah mendengar bahwa Beeman sedang dalam misi menyelamatkan Presiden Zakar, Oleg pun langsung memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Singkat cerita, tim ini berhasil menyusup ke dalam pangkalan. Mereka dengan sigap menghabisi beberapa penjaga yang sedang lengah, lalu meledakkan pintu ruangan tempat Zakar disekap. Namun, suara ledakan itu memicu perhatian dari penjaga lainnya termasuk Durex. Kontak senjata pun tak terhindarkan di dalam ruangan. Sementara Letnan Beeman dan timnya memberikan perlindungan, Oleg berusaha membebaskan Presiden Zakar. Setelah berhasil, mereka segera membawa sang presiden keluar dari lokasi. Sementara Oleg tetap tinggal untuk menahan pasukan musuh. Sayangnya, Oleg lengah dan tertembak oleh Komandan Telolet. Namun sebelum ajal menjemput, Oleg berhasil meledakkan granat yang menewaskan dirinya beserta beberapa pasukan Rusia. Ledakan itu juga menyebabkan anggota tim SEAL bernama John Stone terlempar dari bangunan dan kepalanya membentur batu dengan keras. Ketika Letnan Beeman dan rekannya Dovin hendak mengevakuasi semua orang ke pantai, mereka baru menyadari bahwa John Stone telah tewas. Dengan penuh duka, Beeman dan Devin tetap berenang membawa Zakar ke titik penjemputan yang telah ditentukan bersama pihak USS Arkansas. Sementara itu, Joe Cooley sudah mengirim dua awak kapalnya dengan sekoci untuk melakukan penjemputan. Namun Beeman dan timnya masih harus menghindari pasukan Rusia yang kini mulai memburu mereka. Saat mereka melewati jalur bendungan kering, pasukan Rusia tiba-tiba muncul dan menembaki mereka membabi buta. Presiden Zakar tertembak di bagian perut, dan Beeman serta Devin pun hampir tidak bisa membalas tembakan karena posisi mereka terdesak. Namun, di saat genting, tiba-tiba terdengar tembakan dari kejauhan.
Peluru menghantam pasukan Rusia satu persatu. Ternyata, itu adalah aksi heroik dari Martinelli, yang sejak awal telah bersembunyi dan kini menembak dari atas pohon. Setelah membuka jalan, Devin memanfaatkan momentum itu dengan menembakkan bazooka. Demon, Devin, dan Zakar lalu lanjut pergi ke tepi laut meskipun musuh terus mengejar. Tak lama kemudian, kapal selam bantuan muncul. Demon segera membawa Zakar untuk berenang ke kapal selam, sedangkan Devin terus menembaki musuhnya. Tapi karena kalah jumlah, Devin pun memutuskan untuk berenang menyusul Demon. Namun, karena pihak Rusia terus menembaki ke arah mereka, Devin pun terkena peluru dan berakhir meninggal. Di sisi lain, Demon berhasil mengantar Zakar sampai ke kapal. Namun, ia menolak untuk ikut naik karena masih ada timnya di luar sana. Di tempat lain, Durex mendapatkan kabar bahwa Zakar berhasil kabur bersama pihak Amerika menggunakan kapal selam. Jadi Durex pun langsung meminta agar semua akses laut ditutup dan menyuruh kapal destroyer Shevchenko untuk menenggelamkan kapal Arkansas. Sementara itu, kapal selam penyelamat mengalami kebocoran akibat serangan tembakan yang terjadi sebelumnya. Untungnya, mereka berhasil tiba di kapal Arkansas tepat waktu dan langsung membawa Zakar masuk ke dalamnya. Tapi hanya beberapa detik setelah itu, mereka mendapatkan serangan roket dari Shevchenko. Dengan sigap, mereka pun melepaskan kapal penyelamat, sehingga roket hanya menghantam kapal penyelamat tersebut. Namun serangan belum berhenti. Kapal Arkansas mengalami kerusakan cukup parah. Karena hal itu, Joe menyuruh awak kapalnya untuk membawa Arkansas menjauh. Tapi kapal Shevchenko malah melepaskan 2 torpedo. Joe pun tidak tinggal diam. Ia berniat melepaskan torpedo sebagai balasan, namun saat melihat ke arah Kapten Andropov, Joe mendapatkan ide yang lebih baik. Ia lalu melepaskan alat pengalih dan berhasil menarik 1 torpedo. Joe juga menyuruh awak kapalnya untuk membawa Arkansas ke dasar laut yang penuh lumpur, dengan tujuan memancing torpedo lainnya. Dan saat sampai ke dasar, torpedo itu meledak mengenai dasar laut. Sementara itu di pusat komando militer, Admiral Donnarumma mengetahui adanya ledakan di area Polyarny dan mengira bahwa ledakan itu berasal dari kapal Arkansas. Donnarumma pun langsung panik dan marah kepada Laksamana Vesk yang sebelumnya mengusulkan rencana ini, karena di dalam kapal Arkansas terdapat Presiden Zakar. Hal itu tentu akan memperburuk situasi karena publik bisa saja berpikir bahwa Zakar mati di tangan Amerika. Akibatnya, Donnarumma mulai mengarahkan militer sebagai persiapan jika Rusia menyerang. Begitu pula dengan Durex yang sudah disiapkan puluhan armada kapal laut untuk melakukan serangan di tempat lain. Sementara itu, Martinelli yang masih hidup melarikan diri ke hutan untuk menghindari musuh. Dengan kaki yang terluka, ia nyaris tak bisa berlari. Akhirnya, Martinelli dikepung oleh pasukan Rusia. Namun sebelum Martinelli dieksekusi, bantuan pun datang. Di sisi lain, kapal Arkansas berhasil selamat dari ledakan torpedo. Namun, mereka mengalami kerusakan parah dan kebocoran di ruang senjata. Akibatnya, 2 senjata tabung rusak. Tak hanya itu, mereka juga mengetahui bahwa kapal Arkansas sudah dikunci sebagai sasaran empuk. Mengingat bahwa Andropov pernah menjadi komandan kapal Shevchenko, Joe segera menghubungi kapal tersebut, yang kini dikomandani oleh Kapten Vlad Sutra. Di sana, Andropov memanggil nama-nama semua awak kapal Shevchenko dan mengatakan bahwa ia sekarang berada di kapal Arkansas. Ia juga meminta mereka agar menahan serangan terhadap kapal tersebut. Namun, Kapten Vlad tetap mengancam akan membunuh para awak jika mereka tidak menyerang kapal Arkansas. Situasi semakin genting, sampai akhirnya Presiden Zakar ikut turun tangan. Ia mengatakan bahwa siapapun yang menyerang kapal Arkansas akan dianggap melakukan pengkhianatan. Mendengar hal itu,
Vlad lalu melapor kepada Durex bahwa para awak kapal Shevchenko menolak menyerang kapal Amerika. Akhirnya, Durex memutuskan untuk melancarkan serangan sendiri dari pangkalan Polyarny. Sementara itu, orang-orang di pusat komando militer yang menyaksikan kejadian ini akhirnya memperbolehkan Kapten Joe untuk melakukan serangan balasan. Tidak ada pilihan lain. Joe pun meminta awak kapalnya untuk bersiap tempur. Mereka juga sudah bersiap menembakkan misil Tomahawk ke arah pangkalan. Tak lama kemudian, Durex menembakkan beberapa misil ke arah Arkansas dari pangkalan Polyarny. Awak kapal Arkansas pun bersiap melakukan serangan balik, tinggal menunggu aba-aba dari Kapten Joe. Namun saat misil musuh sudah mulai mendekati Arkansas, Joe tetap tidak memberi aba-aba. Tepat saat misil musuh itu hampir mencapai kapal, tiba-tiba serangan beruntun dari kapal Shevchenko menghentikan semuanya. Hal ini membuktikan bahwa para awak kapal Shevchenko masih setia pada Kapten Andropov. Tak hanya itu, kapal Shevchenko juga melepaskan rudal ke arah pangkalan Polyarny dan berhasil membunuh Durex beserta anak buahnya. Kini, semua orang di dalam kapal Arkansas pun merasa lega. Begitu pula dengan Laksamana Vest, yang mendapat ucapan selamat atas keberhasilannya. Setelah perang berhasil dihindari, kapal Arkansas pun berlayar menuju pangkalan Angkatan Laut Rusia untuk mengantar Presiden Zakhar dan juga Kapten Andropov. Sebelum berpisah, Andropov mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan memimpin Kapten Joe. Begitu pula sebaliknya, Joe juga sangat menghargai keberanian dan keteguhan Andropov. Setelah itu, kapal Arkansas melanjutkan misi menjemput Dimon dan Martinelli, lalu melakukan perjalanan kembali ke Amerika dengan pengawalan ketat dari Angkatan Laut Rusia. Film pun berakhir.